Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang kita kembali berjumpa di ibadah tengah minggu pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tenang teduhkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Lagi bersama katakan, ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Ini rindu kami Tuhan, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Tak terselami agungnya karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu ada menyertai, menjaga setiap langkah kehidupan kami.
terima kasih Tuhan. Tak terselami akalmu bagiku, tak terselami agungnya karyamu, lebih dari semua rencanaku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau menyertai dan menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Mari dengan ketulusan kita sampaikan pujian ini. Tak terselami akalmu bagiku, tak terselami agungnya karyamu, lebih dari semua rencanaku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau menyertai dan menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang baik. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang baik. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkan bagiku. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang begitu indah Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Mari Allah, Engkau berbicaralah buat masing-masing kami. Biarlah kami saat ini hanya mendengar pesan yang berasal dari hati Bapa di sorga. Beri kami pencerahan-Mu, beri kami pengertian, agar kami semakin mengenal
pribadi-Mu, kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan mampukan kami berjalan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita memperhatikan 2 ayat dari kitab Rut. Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Ayat yang ke-8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannyalah kasutnya. Nah saudara yang terkasih, ada satu kalimat atau satu frasa yang menarik di ayat tadi. Dan ditanggalkannyalah kasutnya di bagian terakhir dari ayat yang ke-8. Ditanggalkannyalah kasutnya. Ketika kita mendengar atau membaca kalimat ini, ditanggalkannyalah kasutnya, kita mungkin akan teringat sebuah kisah dongeng anak kecil ya, tentang seorang tokoh bernama Cinderella. Waktu kita masih kecil, kita mungkin sangat akrab dengan kisah Cinderella ini ya. Seorang putri miskin yang meninggalkan sepatu kacanya sebelah ya, di pesta yang diadakan oleh seorang raja ya, di mana akan menikahkan atau mencari pasangan bagi pangerannya atau bagi putra mahkotanya. Nah, lalu karena pertemuan yang sangat berkesan dengan Cinderella ini, pangeran kemudian mencari siapa identitas atau siapa pemilik dari sepatu kaca tersebut. Nah kalau dikaitkan dengan kebudayaan di timur dekat kuno atau pada zaman Alkitab, ya, zaman Alkitab Perjanjian Lama, ya, sepatu ini memiliki makna simbolis, ya, makna figuratif selain dari makna literal. Ya tentu sepatu punya makna harfiah berupa atau kasut istilahnya dalam Alkitab. Ya alas kaki digunakan untuk melindungi kaki dari kotoran, dari debu, ya dari teriknya cahaya matahari dan sebagainya. Ya. Tetapi sepatu atau kasut ini ya naal, demikian dalam bahasa Ibraninya, punya makna simbolis atau punya makna figuratif. Bukan sekadar alas kaki, tetapi juga berbicara mengenai identitas, tanda dari identitas seseorang. Sepatu atau naal dalam bahasa Ibrani ini juga berbicara mengenai kepemilikan atau hak seseorang. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Apakah sepatu yang kita kenakan saat ini atau identitas yang melekat pada diri kita ini masih merupakan sepatu atau identitas yang lama yang belum kita tanggalkan? Ataukah kita sudah menanggalkan sepatu yang lama, identitas yang lama, dan sudah mengenakan sepatu atau identitas yang baru? Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ini merujuk kepada sebuah identitas yang baru, yang kalau dikaitkan dengan tema pembicaraan kita pada saat ini, ya, merujuk kepada sepatu ya, yang punya makna figuratif atau makna simbolis, yaitu identitas ataupun kepemilikan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang tadi saya bacakan dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, seseorang menanggalkan kasutnya ini punya pengertian yang sangat mendalam. Ya. Ini adalah cara bagaimana orang pada zaman dahulu mensahkan sesuatu perkara. Melegalkan satu perkara hukum. Ya.
Kalau zaman sekarang, ya pada zaman kita hidup saat ini, ya untuk mensahkan sebuah perkara ditandai dengan sebuah meterai. Ya. Kalau duduk perkaranya lebih serius atau punya nilai ekonomis yang cukup besar, ya, cukup bernilai, cukup berharga, bisa ditandatangani di depan notaris. Ya. Begitulah cara kita orang modern mensahkan sebuah duduk perkara. Tetapi pada zaman Alkitab belum dikenal meterai, belum dikenal profesi notaris. Bagaimana cara melegalkan atau mensahkan satu perkara? Yaitu dengan salah seseorang atau pihak pertama menanggalkan kasutnya supaya satu perkara ini sah di mata hukum. Dalam kisah Rut, ada seorang penebus atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hagoel. Goel ini yang lebih berhak untuk menebus apa yang dimiliki oleh almarhum suami dari Naomi, mertuanya Rut, dan juga almarhum suami dari Rut. Ada seorang penebus yang lebih berhak daripada Boas untuk membeli semua kepemilikan itu. Tetapi ada satu tradisi Israel yang disebut atau dikenal dengan istilah levirat. Di mana selain membeli tanah, membeli properti yang ditinggalkan oleh almarhum, maka penebus ini juga harus mengawini janda dari sang empunya properti. Dalam hal ini adalah almarhum suaminya Rut. Tetapi penebus ini kemudian keberatan. Kalau sekadar membeli properti dia bersedia. Tetapi untuk menikahi Rut itu hal yang berbeda. Sehingga diserahkanlah hak untuk menebus kepemilikan Rut ini kepada Boas. Untuk mengukuhkan, untuk mensahkan perkara ini, maka sang penebus tadi yang tidak disebutkan namanya dalam kitab Rut ini, menanggalkan kasutnya. Demikian tadi di akhir kalimat dari ayat yang ke-8. Ditanggalkannya lah kasutnya. Sah perkaranya di mata hukum orang Israel pada zaman itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari berkenaan dengan kisah ini? Kisah tentang Boas yang akhirnya menebus atau menjadi penebus dari Rut dan Naomi mertuanya. Yang pertama kita mempelajari tentang bagaimana kita melepaskan hak kepemilikan kita. Berbicara tentang menanggalkan kasut atau tadi kita kaitkan dengan kisah Cinderella yang dilepaskan atau ditanggalkan kasutnya. Ini juga berbicara tentang menyerahkan otoritas kepada orang lain. Dalam hal ini tentu yang kita bahas adalah bagaimana kita sebagai umat ciptaan Allah melepaskan atau menyerahkan otoritas kita kepada yang lebih berhak, yaitu Allah sendiri, pemilik kehidupan kita. Jadi melepaskan sandal, melepaskan kasut ini tidak secara sederhana kita maknai secara literal atau secara harfiah. Tetapi ini adalah sebuah pengakuan sadar bahwa kita tidak lagi berhak, tidak lagi memegang kendali, tetapi menyerahkan kepada orang lain. Berbicara tentang melepaskan kasut, melepaskan sandal, melepaskan sepatu, ini berbicara mengenai tidak layak aku berhak memiliki lagi diriku sendiri. Hidup hanya untuk kesenanganku sendiri. Tetapi bagaimana hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke kisah Rut dan Naomi mertuanya. Mereka kehilangan suami. Suami dari Naomi meninggal, begitu juga anak kandungnya. Salah satunya adalah suami dari Rut meninggal di tanah Moab. Mereka kehilangan suami, mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Rasanya masa depan mereka suram. Tetapi kemudian Tuhan menuntun mereka kembali
ke Bethlehem, ke tanah Yehuda, ke tanah Israel. Ya. Dan kemudian bertemu dengan Boas yang bersedia untuk menikahi Rut. Tetapi ada kerabatnya yang lebih berhak secara tradisi, ya, lebih berhak untuk menebus. Tetapi kerabat itu mundur dan ditandai dengan melepaskan kasutnya. Haknya kemudian berpindah kepada Boas. Ya. Anggota keluarga yang wajib menebus tanah keturunan maupun orang-orang yang jatuh miskin ini diatur di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-25. Ya. Kitab Taurat sudah terlebih dahulu mengatur supaya tidak ada, ya, orang Israel yang jatuh miskin lalu tidak punya harta sama sekali dan tidak ada yang memperdulikan sesamanya orang Israel ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Boas ini menggambarkan tentang tokoh Kristus bagi kehidupan kita. Ya. Dan menariknya, Goel, istilah penebus ini dalam perjanjian lama dikaitkan dengan pribadi Elohim Yahweh, ya, yang mengutus putra tunggalnya, ya, Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sebagai pelaksana juru selamat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Boas menjadi gambaran, ya, menjadi tipe atau tipologi dari Kristus yang digenapi dengan hadirnya Kristus 2000 tahun yang lalu. Dengan kematiannya di atas kayu salib menebus kita dari perbudakan dosa. Kristus membayar harga atas hidup kita dari perbudakan dosa. Firman Tuhan berkata, ya, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kristus juga menebus kita dari kutuk dosa. Upah dosa ialah maut. Seharusnya kita orang-orang yang sudah terjual, ya, kepada perbudakan dosa, kita layak diupahi kebinasaan kekal. Kita sudah pantas untuk dibinasakan ke api kekal neraka. Tetapi Kristus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan darahnya yang mahal menebus kita. Memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dan Kristus juga memberi, melalui Kristus, ya, kita memperoleh warisan di dalam kerajaan Allah. Ya. Di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah ini oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Siapa kita ahli waris ini? Kalimat selanjutnya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, menjadi permasalahan saudaraku yang terkasih, seringkali kita tidak rela. Ya, kita tidak rela melepaskan kepemilikan kita. Kita tidak bersedia untuk menderita bersama dengan Kristus. Kita mau menangnya sendiri. Kita mau dimuliakan tetapi tidak mau menderita. Bagaimana mungkin kita bisa dimuliakan kalau kita tidak bersedia menderita? No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Hanya ketika kita bersedia untuk melepaskan sandal kita, melepaskan kasut kita, melepaskan sepatu kita. Menyerahkan secara sadar kepemilikan hidup kita kepada Allah. Dan bersedia menderita bersama dengan Kristus. Kita barulah dijadikan atau layak berhak menjadi ahli waris Allah. Kita baru berhak untuk menerima janji yang disediakan Allah bagi kita. Nah, saudara yang terkasih, kasut atau sandal ini berbicara mengenai kesucian. Melepaskan sandal atau kasut yang lama ini sebagai perlambangan, sebagai figurasi, ya, sebagai bentuk metafora dari kesediaan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Untuk mengenakan identitas yang baru, identitas sebagai anak-anak Allah.
Dalam Keluaran pasal 3, ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca pasal ini secara keseluruhan. Ya, ketika Musa pertama kali mendapat atau menerima panggilan Allah menjadi abdinya Allah, menjadi Ish Elohim, Isha Elohim, abdi atau manusianya Allah. Ya. Ketika Musa melihat penglihatan yang ajaib, ya, semak belukar, ya, yang terbakar tetapi tidak habis, tidak hangus oleh api itu. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah engkau berpijak, tanah engkau berdiri, itu adalah kudus. Allah hadir di tempat itu. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa tidak ada tempat netral di muka bumi ini. Bumi, tanah di mana kita berpijak, ini kepunyaan Allah dan Allah hadir di atasnya. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Maka sudah seharusnya kita, sudah semestinya, sudah sewajarnya kita dengan rela, dengan sadar menanggalkan kasut kita. Menghormati kekudusan Allah adalah mengakui bahwa kita belum berkeberadaan sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah inginkan. Dan berjuang, bersedia untuk berjuang mengenakan kekudusan Allah. Ya. Kalau dikaitkan dengan Rut pasal 4 tadi, menanggalkan kasut ini berbicara tentang penyerahan atau pelepasan hak. Ada seorang penebus yang lebih berhak, tetapi dia menanggalkan kasutnya. Dia menyerahkan, ya, penebusan kepada pihak yang lebih berhak. Bukankah kita seringkali merasa kita berhak memiliki hidup kita sendiri? Tetapi seperti penebus, ya, yang lebih pantas atau lebih berhak menebus Rut sebenarnya. Namun dengan sadar menanggalkan kasutnya, menyerahkan kepada Boas, pihak yang lebih berhak. Kita pun harus, ya, kita pun sudah semestinya secara sadar meninggalkan kebiasaan lama kita merasa berhak memiliki diri sendiri. Tuhan, selama ini aku salah, aku selama ini merasa berhak memiliki diriku sendiri. Tetapi sekarang saya dengan sadar mengakui bahwa Engkaulah yang lebih pantas, Engkaulah yang lebih berhak atas seluruh hidupku. Jadi melepaskan sandal, melepaskan kasut, menanggalkan kasut, menjadi tidak sesimpel yang atau sederhana yang biasanya kita baca. Tetapi ini menunjuk kepada kerendahan hati. Ini menuntut kerendahan hati kita, kesediaan kita untuk menanggalkan dan meninggalkan status yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama kita. Sandal melambangkan karakter, cara hidup, dan dosa-dosa yang harus ditanggalkan. Dan kita tidak bisa memasuki perjanjian baru dengan Allah selama kita masih memakai sepatu lama kita. Selama seseorang masih nyaman dan mengenakan sepatu yang lama, maka orang tersebut tidak bisa memasuki perjanjian yang baru dengan Allah. Sepatu lama yang usang dan yang sudah berbau tidak pantas dipakai di pesta pernikahan. Demikianlah manusia lama kita pun tidak pantas di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, Kristus atau di dalam Kristus kita bukan hanya melepas sandal atau kasut lama kita, tetapi kita menerima dan mengenakan kasut, sepatu atau sandal yang baru, yaitu identitas kita yang baru. Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29. Bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Atau mungkin kita baca saja ayatnya secara lengkap. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inilah panggilan hidup kita, saudaraku yang terkasih. Kita menjadi saudara Kristus. Wow, sebuah hak istimewa yang tidak boleh dilewatkan, kesempatan yang sangat berharga ini. Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan di antara banyak saudara itu, kemungkinannya adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi ada kualifikasi, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi saudara-saudara. Di mana kita harus menjadi serupa. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Seumpama kita diperhadapkan pada sebuah cermin. Lalu kita bercermin di hadapan cermin tersebut. Kita berkaca di hadapan cermin itu. Yang kita lihat di cermin itu adalah gambaran dari diri kita. Nah, lalu kita membayangkan, kita mengajukan pertanyaan ini kepada diri kita untuk kita jawab secara jujur. Seandainya Yesus Kristus bercermin, diperhadapkan pada sebuah kaca, apakah dia menemukan kehidupan kita adalah refleksi atau bayangan dari wajah Kristus? Atau jangan-jangan kita masih jauh dari serupa dengan gambaran anaknya ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menanggalkan kasut bukan hanya, kalau orang Jawa bilang nyeker, ya, berjalan kaki telanjang, tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Menanggalkan kasut bukan untuk tidak beralas kaki sama sekali. Tetapi dalam hal ini kita melepaskan kasut yang lama, melepaskan identitas kita yang lama untuk mengenakan, untuk memakai identitas kita yang baru. Yaitu menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Supaya kita menjadi serupa. Supaya Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara dan kita ada di dalamnya. Ada di dalam kumpulan banyak saudara itu. Identitas yang baru. Ya, identitas bukan hanya sekedar status. Saya orang percaya, saya pengikut Kristus. Tetapi berkeberadaan atau beridentitas. To be like Christ, menjadi seperti Kristus. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata di sana, Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Nah, ini saudaraku yang terkasih. Ya, identitas ini untuk kita kenakan seperti mempelai, seperti pengantin. Ya. Ada perbedaan antara mempelai wanita dengan istri. Ada perbedaan antara mempelai pria dengan suami. Ya. Mempelai atau pengantin ini adalah day one, pada hari pertama melangsungkan pernikahan. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya, maka laki-laki menjadi suami dari istrinya. Mempelai wanita sejak hari pertama dan seterusnya menjadi istri dari suaminya. Ya. Hari-hari berikutnya, apalagi mungkin sudah melangsungkan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pernikahan. Ya. Tidak selalu berpakaian pesta. Ya. Bisa pakai, mungkin ibu-ibu ada yang lebih nyaman pakai daster. Ya. Mungkin bapak-bapak nggak tahu sekarang masih zaman atau tidak gitu ya. Pakai sarung atau paling banyak mungkin pakai celana pendek. Pakai sendal jepit, lebih nyaman seperti itu. Tetapi hal yang tidak lazim atau mungkin tidak pernah terjadi. Menikah pada hari H menjadi mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Tapi pakai sendal jepit, pakai sarung, pakai daster. Ya.
Sebaliknya pada hari pernikahan, pada saat menjadi mempelai, pada saat menjadi pengantin, tentu berdandan dengan sangat cantik, sangat tampan, sangat terbaik ya, penampilan yang terbaik yang bisa eh, dilakukan atau bisa dipertunjukkan kepada orang-orang lain. Nah, begitulah keselamatan ya. Keselamatan ini bukan status sebagai istri, sebagai suami ya. Kita tidak menjadi istrinya Tuhan begitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata menjadi mempelainya. Gereja sebagai mempelai wanita Kristus, di mana Kristus menjadi mempelai pria. Maka kita harus selalu berdandan dengan sangat elok, berdandan dengan sangat baik, bahkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Identitas bukan hanya sekedar nempel, tetapi kita kenakan dan kita persembahkan, kita pertunjukkan sebaik mungkin, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, melepaskan kasut atau melepaskan sandal, ini berarti melepaskan kendali atas kehidupan kita. Kita tidak menggenggam erat hidup kita. Kita tidak mempertahankan selera kita. Kita tidak menggenggam erat ya kesenangan-kesenangan kita sendiri. Tetapi kita melepaskan secara sadar seluruh kendali hidup kita kepada Sang Empunya kehidupan. Ya. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mulut kita mengakui Yesus sebagai penebus dan pemilik kehidupan kita. Dengan hati kita mempercayai Dia sebagai penebus kita. Dan mempercayakan segenap hidup kita untuk dituntun sampai keselamatan kita. Sampai garis finish. Sampai kita tuntas mengerjakan keselamatan kita. Dan melepaskan sendal ini juga berarti hidup di dalam identitas baru yang Allah beri. Sebagaimana mempelai yang berdandan dengan sangat elok, dengan dandanan yang terbaik, kita mau mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan untuk kita jawab secara jujur apa adanya. Sepatu lama apa yang masih kita kenakan? Kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita bereskan? Mari kita akui dengan jujur, dengan tulus apa adanya di hadapan Tuhan. Mungkinkah itu berupa kepahitan, dendam kita, kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain di masa lalu yang masih kita simpan menjadi akar kepahitan. Itu mungkin saja salah satu kasut atau sandal lama, sepatu lama yang harus kita lepaskan. Sebelum kita mengenakan sepatu yang baru, identitas yang baru. Adakah dosa-dosa yang masih kita sembunyikan? Dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadari? Atau jangan-jangan kita masih menyimpan dosa-dosa kegemaran kita? Dosa-dosa yang kita nikmatin. Dosa-dosa yang memuaskan daging kita. Yang enggan untuk kita lepaskan. Mungkinkah itu berupa kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Di mana Allah tidak ikut menikmatinya. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, pemilik hidup kita, tidak ikut menikmatinya. Bersediakah kita untuk meninggalkan dan menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Inilah saatnya yang terbaik untuk kita melepaskan dan menyerahkan sepatu lama kita kepada penebus yang sejati dan menerima sepatu yang baru dari penebus hidup kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kembali ke ilustrasi Cinderella tadi, sepatu yang cocok hanya untuk satu orang. Berapa wanita mencoba sepatu tersebut, tetapi tidak berhasil atau gagal mengenakannya. Hanya seorang Cinderella yang berhasil mengenakan sepatu itu. Demikian pula sepatu baru yang Allah sediakan bagi kita hanya cocok untuk kita kenakan bagi diri kita sendiri. Jangan kita berusaha untuk mengenakan sepatu Cinderellanya orang lain ke dalam diri kita.
itu hanyalah alasan kita enggan mengenakan sepatu yang Allah kenakan atau Allah sediakan bagi kita. Jangan berdalih apapun, kenakan sepatu yang Allah sediakan untuk kita kenakan. Identitas yang baru, yang fit, yang cocok hanya untuk diri kita seorang. Dan hanya Yesus Kristus satu-satunya penebus yang paling berhak memiliki hidup kita sepenuhnya. Selamat berjuang untuk mengenakan sepatu Cinderella kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu memberi kami kesempatan dan mengingatkan kami untuk menanggalkan identitas kami yang lama. Itu bisa berupa kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Itu bisa berupa dosa-dosa yang masih tersembunyi. Dengan rendah hati kami memohon, ya Bapa, tunjukkanlah sepatu-sepatu lama kami yang harus kami tanggalkan, harus kami lepaskan, dan kami tinggalkan. Dan berikanlah kepada kami sepatu yang baru, identitas yang baru untuk kami kenakan secara personal, secara pribadi. Dan kami bersedia untuk berjuang mengenakannya. Sebagaimana Kristus telah menderita, kami pun bersedia untuk menderita bersama dengan Kristus. Agar suatu saat nanti kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, boleh kami nikmati bersama dengan Kristus selama-lamanya di kerajaan Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu dan alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.